Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak dari para nabi dan juga rasul. Selain itu, Nabi Ibrahim juga mendapatkan gelar yakni Ulul Azmi atau nabi yang memiliki ketabahan luar biasa dalam menyampaikan dakwanya. Juga dikenal sebagai bapak agama tauhid, kesayangan Allah atau disebut Khalilullah. Dan juga bapaknya para tamu, Nabi Ibrahim dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri Mausul, Iran kuno. Di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala, ayah beliau bernama Azar yang merupakan ahli dalam pembuatan patung yang telah disembah. Beliau juga keturunan dari Syam, putra Nabi Nuh. Nabi Ibrahim hidup di masa Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan. Masa kecil Nabi Ibrahim hidup di gua. Ujian Nabi Ibrahim dibakar di api yang menyala-nyala, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apinya berubah menjadi dingin. Ujian yang kedua berkenaan dengan hijrah Nabi Ibrahim karena kaumnya tidak beriman. Beliau berhijrah ke berbagai negeri di Mesir, lalu di Palestina, Suriah hingga ke Mekah. Ujian istri yang mau direbut oleh Raja Namrud, ujian lama tidak mempunyai keturunan, lalu ujian menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam, dan ujian lama dalam membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim wafat pada usia 175 tahun di negeri Palestina. Dimakamkan di Hebron. Beliau meninggalkan keturunan dari anak-anaknya Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Di antara keturunan beliau adalah Nabi Musa alaihissalam, lalu Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan juga Nabi terakhir penutup yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua istri yang bernama Siti Sarah dan juga Siti Hajar. Mereka merupakan wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan para nabi. Dari istri keduanya, Siti Sarah, lahirlah anak pertama Nabi Ibrahim yang diberi nama Ismail alaihissalam. Sedangkan dari istri pertamanya, Siti Sarah, ia dikaruniai putra kedua yang bernama Ishak alaihissalam ketika usianya sudah cukup tua. Sosok Sarah istri Nabi Ibrahim yang pertama diceritakan di dalam buku Sejarah Terlengkap 25 Nabi oleh Rezim Aizin. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri pertamanya semula hidup di Babilonia, Irak. Sarah merupakan wanita yang sangat cantik, tak hanya secara fisik, tetapi juga secara akhlak dan juga budi pekerti. Sarah begitu patuh dengan sang suami dan mengikuti risalahnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, Sarah mendapatkan cobaan ketika ia masuk ke Mesir sebab kecantikannya itu. Kecantikan Sarah yang mengagumkan membuat penguasa Mesir, Raja Fir'aun, ingin mempersuntingnya sebagai selirnya. Akan tetapi, kekukuhan iman Sarah, doa-doanya yang begitu tulus, akhirnya membuatnya lepas dari godaan raja. Bahkan, ia diminta oleh Raja Mesir itu untuk pulang dan diberi hadiah seorang budak bernama Hajar. Tahun demi tahun berjalan, Sarah yang sudah semakin tua tak kunjung dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas petunjuk dari Allah, Sarah kemudian dengan ikhlas menawarkan suaminya untuk menikah dengan Hajar agar diberi keturunan. Ia berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku,
"Hai kekasih Allah, inilah Hajar. Aku berikan kepadamu. Mudah-mudahan Allah memberikan anak keturunan kepada kita darinya." Akhirnya, Nabi Ibrahim alaihissalam pun menikah dengan Siti Hajar. Keduanya dikaruniai putra pertama yang bernama Ismail. Kecemburuan Sarah setelah kelahiran Ismail. Imam Ibnu Katsir menceritakan di dalam buku Qasas Al-Anbiya, ketika Siti Hajar melahirkan putra pertama Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Ismail, kecemburuan Sarah terhadapnya semakin membara. Sarah kemudian meminta Nabi Ibrahim untuk menyingkirkan Siti Hajar dari pandangannya. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu membawa Siti Hajar dan bayi Ismail keluar dari rumah mereka untuk meringankan kecemburuan Sarah. Mereka berjalan sampai di sebuah tempat yang kini dikenal sebagai kota Mekah. Setelah menemukan tempat tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam pun berniat kembali dan melihat keadaan Sarah yang mengalami guncangan. Siti Hajar yang merasa asing dengan tempat tersebut pun memegangi baju Nabi Ibrahim agar ia tidak meninggalkannya. "Wahai Ibrahim, hendak kemanakah kamu pergi? Apakah kamu tega meninggalkan kami di sini? Kami tidak kenal dengan lingkungan ini." Nabi Ibrahim hanya terdiam menjawabnya. Lantas Siti Hajar bertanya kembali, "Apakah Allah memerintahkanmu untuk berbuat seperti ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Benar." Selanjutnya Siti Hajar dengan ikhlas berkata, "Baiklah, kalau demikian adanya, kamu boleh pergi sekarang, karena jika Allah yang menghendaki, maka Dia tidak akan menyia-nyiakan kami." Setelah cukup jauh berjalan, Nabi Ibrahim alaihissalam berbalik ke belakang dan melihat tempat yang ditinggalkannya dari kejauhan. Ia kemudian mengangkat tangannya seraya berdoa, "Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau atau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Al-Quran Surat Ibrahim ayat 37. Siti Hajar yang telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim pun tetap memberikan ASI kepada anaknya, sedangkan air yang ada digunakan untuk diminum olehnya. Namun semakin lama air itu pun semakin habis, hingga membuat ia dan anaknya kehausan sebab air susunya pun telah mengering. Siti Hajar kemudian memutuskan untuk pergi ke tempat itu dan mencari air minum, sebab tak kuasa mendengar anaknya yang terus menangis. Perjalanan Siti Hajar ke Bukit Sofa, Marwah hingga munculnya air Zam-Zam. Dalam kepergiannya, Siti Hajar tiba di Bukit Sofa, bukit yang paling dekat dengan tempat peristirahatannya. Ia berdiri di atas bukit dan memandang sekelilingnya untuk mencari seseorang yang bisa membantunya, tetapi ia tidak menemukan siapapun. Selanjutnya Siti Hajar turun dari bukit itu hingga sampai di Bukit Marwah dan menaikinya, namun lagi-lagi ia tak menemukan seorang pun yang bisa membantunya. Siti Hajar terus mencoba untuk berjalan pulang, pergi dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sampai 7 kali perjalanan. Disebutkan di dalam buku Sejarah Ibadah oleh Syahruddin Al-Fikri, saat 7 kali sampai di Bukit Marwah, tiba-tiba Siti Hajar mendengar suara yang mengejutkan. Alangkah kagetnya mengetahui bahwa suara itu berasal dari air yang memancar dari dalam tanah dengan derasnya di bawah telapak kaki Ismail. Sumber air yang memancar tersebut hingga kini dikenal sebagai sumur Zam-Zam. Di lokasi itu pula, Siti Hajar mendengar suara malaikat Jibril yang berkata kepadanya, "Jangan khawatir, di sini Baitullah, rumah Allah, dan anak ini Ismail serta ayahnya akan mendirikan rumah nanti. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya.
Dari air Zam-Zam yang terus mengalir, Siti Hajar dan juga Ismail mampu meneruskan kehidupannya. Sementara itu, Nabi Ibrahim kembali menjalani kehidupannya dengan Siti Sarah. Hingga saat usia keduanya sudah sangat tua, malaikat datang ke rumahnya dan memberikan kabar gembira. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak. Dari Ishak akan lahir putranya, yakni Yakub. Al-Quran Surat Hud ayat 71. Peristiwa ini menunjukkan bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama ini dikaruniai putra di usia yang sudah tidak muda lagi, yakni di usia 90 tahun. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.